Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sapitri dengan NIM 24129213 dari jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Video animasi pembelajaran ini merupakan proyek akhir semester 1 dalam mata kuliah Dasar-Dasar Bumi Antariksa dan Kimia SD dengan dosen pengampu Ibu Dra Zurianti MPD dan Ibu Afriza Media MPD. Selamat datang di video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tata surya. Nah, pernahkah teman-teman bermimpi menjelajahi luar angkasa? Yuk kita terbang bersama ke tata surya dan temukan planet-planet yang menakjubkan. Sekarang kita sudah sampai di luar angkasa nih, dan di belakang kita itu ada planet-planet yang mengorbit matahari, atau bisa disebut dengan sistem tata surya. Sistem tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang mengorbit matahari, di mana matahari merupakan pusatnya. Benda-benda langit yang ada di dalam sistem tata surya antara lain ada planet, satelit, asteroid, komet, meteoroid, debu, dan gas. Lalu, pernahkah teman-teman bertanya mengapa planet-planet mengelilingi matahari? Planet-planet mengelilingi matahari atau mengorbit matahari karena adanya gaya gravitasi matahari yang menarik mereka. Sementara planet-planet memiliki kecepatan gerak yang membuat mereka cenderung bergerak lurus. Interaksi antara gravitasi dan kecepatan ini menciptakan lintasan melengkung berbentuk elips, sehingga planet terus bergerak mengelilingi matahari dalam orbitnya. Karena hal itu juga menyebabkan adanya rotasi dan revolusi. Seperti pada planet yang menjadi tempat tinggal kita, yakninya planet Bumi, di mana Bumi juga mengalami yang namanya rotasi dan revolusi. Rotasi Bumi adalah perputaran Bumi pada porosnya. Proses ini berlangsung dari barat ke timur dan membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk satu putaran penuh, yang menghasilkan pergantian siang dan malam. Sementara revolusi merupakan pergerakan bumi mengelilingi matahari pada orbitnya, yang mana proses ini memakan waktu sekitar 365,25 hari untuk satu putaran penuh, yang menyebabkan pergantian musim dan perubahan panjang siang serta malam sepanjang tahun. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu benda-benda angkasa yang ada dalam sistem tata surya kita. Yang pertama, kita akan membahas tentang matahari sebagai pusat dari sistem tata surya. Teman-teman tahu nggak sih kalau matahari itu bukanlah sebuah planet, melainkan adalah bintang berukuran raksasa yang berada di pusat tata surya. Bentuk sekitar 4,6 miliar tahun lalu dari awan dan debu. Matahari adalah bola panas yang terdiri dari hidrogen sekitar 74% dan helium sekitar 24%, dengan unsur-unsur lain dalam jumlah kecil. Energi matahari dihasilkan melalui proses fusi nuklir di intinya, di mana atom-atom hidrogen bergabung menjadi helium, menghasilkan energi yang sangat besar. Energi ini kemudian dipancarkan ke seluruh tata surya dalam bentuk cahaya dan panas. Matahari memiliki diameter sekitar 1,39 juta kilometer atau 109 kali ukuran diameter bumi, dan masanya menyumbang 99,86% dari total massa tata surya. Permukaannya yang disebut fotosfer memiliki suhu sekitar 5.500 derajat Celcius.
sementara intinya mencapai suhu luar biasa sekitar 15 juta derajat Celcius. Salah satu fakta menarik tentang matahari adalah bahwa rotasinya tidak seragam. Bagian ekuator matahari berputar lebih cepat 25 hari dibandingkan bagian kutubnya 35 hari. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang planet-planet yang ada dalam sistem tata surya, yakni mulai dari yang terdekat dari matahari, yakni planet Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari dalam tata surya kita, dengan diameter sekitar 4.880 km. Merkurius memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dari bulan atau satelit bumi kita. Karena jaraknya yang sangat dekat dengan matahari, yakni sekitar 57,9 juta kilometer, Merkurius mengorbit matahari dengan sangat cepat, menyelesaikan satu putaran dalam 88 hari bumi. Namun, rotasinya sangat lambat, membutuhkan 59 hari bumi untuk menyelesaikan satu putaran pada porosnya. Permukaan Merkurius sangat berbatu dan dipenuhi kawah akibat tabrakan dengan meteorit, mirip dengan bulan. Suhu di Merkurius sangat ekstrim, dengan siang hari mencapai sekitar 430 derajat Celcius dan malam hari turun drastis hingga minus 180 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena Merkurius hampir tidak memiliki atmosfer untuk menyimpan panas. Hanya terdapat eksosfer tipis yang terdiri dari oksigen, natrium, hidrogen, helium, dan kalium. Selanjutnya ada planet Venus yang merupakan planet kedua terdekat dari matahari dan dikenal sebagai planet yang paling mirip dengan bumi dalam hal ukuran, massa, dan komposisi, meskipun kondisinya sangat berbeda. Diameter Venus sekitar 12.104 km, hanya sedikit lebih kecil dari bumi, dan gravitasinya sekitar 90% dari gravitasi bumi. Venus tidak memiliki satelit alami atau cincin, membuatnya unik seperti Merkurius. Venus memiliki rotasi yang sangat lambat dan berlawanan arah, atau rotasinya retrograde, sehingga satu hari di Venus sama dengan 243 hari bumi, lebih panjang daripada satu tahunnya bumi, yakninya 225 hari bumi. Rotasi retrograde ini juga menyebabkan matahari terbit di barat dan terbenam di timur. Lanjut, kita akan masuk ke planet yang menjadi tempat kita tinggal, yang tidak lain adalah bumi. Bumi merupakan planet yang berada di urutan ketiga terdekat dari matahari dan satu-satunya planet yang diketahui mendukung kehidupan. Dengan diameter sekitar 12.742 km, bumi adalah planet terbesar kelima di tata surya. Atmosfernya terdiri dari nitrogen sebanyak 78% dan oksigen sebanyak 21%. Yang menopang kehidupan serta melindungi permukaan dari radiasi berbahaya dan meteoroid kecil. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan, yang berukuran sekitar 1/4 diameter bumi. Bulan memengaruhi pasang surut air laut dan membantu menjaga stabilitas sumbu rotasi bumi yang penting untuk iklim yang stabil. Teman-teman masih semangat kan untuk belajar lebih banyak tentang planet-planet yang ada dalam tata surya kita? Nah, selanjutnya kita akan meluncur ke planet yang unik, yaitu Mars. Mars adalah planet keempat terdekat dari matahari dan dikenal sebagai planet merah karena warna permukaannya yang kemerahan akibat kandungan oksida besi atau karat. Dengan diameter sekitar 6.779 km, Mars memiliki ukuran sekitar setengah dari bumi dan gravitasinya yang hanya 38% dari gravitasi bumi.
Atmosfer Mars sangat tipis, terdiri dari karbon dioksida sebanyak 95,3%, nitrogen 2,7%, dan argon 1,6%, sehingga tidak dapat mendukung kehidupan seperti di bumi. Mars memiliki dua satelit kecil berbentuk tidak teratur, yaitu Phobos dan Deimos, yang diyakini sebagai asteroid yang tertangkap oleh gravitasi Mars. Phobos yang lebih besar sedang mendekati Mars secara perlahan dan diperkirakan akan hancur atau membentuk cincin dalam jutaan tahun mendatang. Nah, sekarang kita berpindah melihat planet terbesar yang ada di tata surya kita, yakni Jupiter. Jupiter adalah planet kelima dari matahari dan merupakan planet terbesar di tata surya. Diameternya mencapai sekitar 139.820 km, menjadikannya 11 kali lebih besar dari bumi. Jupiter adalah raksasa gas yang sebagian besar terdiri dari hidrogen sebanyak 90% dan helium 10% tanpa permukaan padat seperti planet berbatu. Jupiter memiliki sistem satelit yang luar biasa dengan 95 bulan yang telah ditemukan sejauh ini. 4 bulan terbesar dikenal dengan sebutan Galilean Moons yang terdiri dari Io, Europa, Ganymede, dan Callisto yang ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1610. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke planet yang paling unik dan cantik, yaitu Saturnus. Kenapa bisa dibilang unik dan cantik? Karena planet ini tuh beda dari planet-planet lain. Planet ini istimewa karena memiliki cincin yang mengelilingi planet tersebut. Saturnus merupakan planet ke-6 dari matahari dan merupakan planet terbesar kedua di dalam tata surya kita setelah Jupiter. Dengan diameter sekitar 120.536 km, Saturnus dikenal sebagai planet bercincin karena sistem cincinnya yang sangat besar dan mencolok, terdiri dari miliaran partikel es dan debu dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari mikrometer hingga beberapa meter. Saturnus memiliki sistem satelit yang luas dengan lebih dari 145 bulan yang telah teridentifikasi. Selanjutnya ada planet Uranus nih, yang merupakan planet ketujuh dari matahari dan merupakan raksasa es di tata surya dengan diameter sekitar 50.724 km. Uranus memiliki ciri khas rotasi yang sangat unik, yaitu hampir sejajar dengan orbitnya. Sumbu rotasinya miring sekitar 98 derajat sehingga planet ini tampak berbaring di sisinya, menghasilkan musim yang ekstrim dengan setiap musim berlangsung sekitar 21 tahun bumi. Uranus memiliki 27 satelit yang telah diketahui, sebagian besar dinamai dari karakter dalam karya Shakespeare dan Alexander Pope. Beberapa bulan terbesarnya termasuk Titania, Oberon, Ariel, Umbriel, dan Miranda. Nah, kita sampai di planet terakhir dan sekaligus planet terjauh dari matahari dalam sistem tata surya, memiliki diameter sekitar 49.244 km. Neptunus adalah raksasa gas yang terdiri dari hidrogen, helium, dan es amonia. Planet ini dikenal karena warnanya yang biru terang yang dihasilkan oleh metana di atmosfernya yang menyerap cahaya merah. Suhu permukaan Neptunus sangat dingin, sekitar minus 218 derajat Celcius, menjadikannya salah satu planet terdingin di tata surya. Neptunus berotasi dengan cepat, dengan satu hari hanya memakan waktu sekitar 16 jam. Sementara satu tahun di Neptunus berlangsung sekitar 165 tahun bumi, karena lokasinya yang sangat jauh dari matahari. Neptunus menerima cahaya yang sangat sedikit, namun tetap memiliki atmosfer yang aktif dan banyak fenomena cuaca yang menarik. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan planet-planet apa saja yang ada dalam sistem tata surya kita dan bagaimana karakteristik dari masing-masing planet tersebut. Sekarang kita masuk ke benda-benda lain yang ada di luar angkasa.
Nah, yang pertama itu ada asteroid. Asteroid adalah benda kecil berbentuk batuan yang mengorbit matahari. Biasanya ditemukan di sabuk asteroid yang terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid merupakan sisa-sisa pembentukan tata surya sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, yang tidak cukup besar untuk menjadi planet. Yang kedua ada komet. Komet merupakan benda langit kecil yang terbuat dari campuran es, debu, dan gas beku yang mengorbit matahari dalam jalur yang sangat elips. Ketika komet mendekati matahari, panasnya menyebabkan bagian es dan gas menguap, membentuk ekor bercahaya yang khas atau yang biasa dikenal oleh orang Indonesia sebagai bintang jatuh. Lalu ada meteoroid, merupakan benda kecil di luar angkasa yang terdiri dari batuan atau logam yang berasal dari pecahan asteroid, komet, atau benda langit lainnya. Ukurannya lebih kecil dari asteroid, biasanya berkisar dari butiran debu hingga beberapa meter. Nah, teman-teman sekarang udah lebih paham kan tentang sistem tata surya dari materi-materi yang telah kita bahas? Nah, sekarang waktunya perhatikan contoh soal ini agar dapat menambah pemahaman teman-teman. Soal yang pertama adalah, di dalam tata surya kita, semua planet, asteroid, komet, dan benda langit lainnya bergerak mengelilingi sebuah bintang yang sangat besar dan panas yang disebut dengan... Ayo teman-teman, coba ditebak apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah matahari. Soal yang kedua adalah, bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup. Dalam tata surya, di urutan berapakah planet bumi terletak jika ditinjau dari susunan terdekat ke terjauh dari matahari? Jawabannya adalah di urutan ketiga. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang kita bahas bermanfaat ya. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal yang saya berikan. Ingat, belajar itu menyenangkan. Jangan bosan untuk terus menggali ilmu baru. Sampai jumpa.